dari perubahan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perubahan sosial dulu ya. Jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mencakup antara budaya, teknologi, norma-norma, dan juga pola pikir manusia yang mengarah ke kemajuan atau mengarah ke kemunduran. Saya contohkan yang teknologi. Nah, misalnya kalau dulu itu masyarakat hanya mempunyai telepon genggam yang hanya bisa digunakan telepon melalui telepon genggam ini dengan saudara kita yang berjarak jauh atau teman kita yang berjarak jauh tanpa kita melihat mukanya. Kita cuma bisa mendengar suaranya saja. Nah, sekarang udah beda lagi. Sekarang masyarakat atau manusia yang lebih banyak menggunakan HP Android atau sudah canggih ya kita ya, pokoknya itu sudah lebih dari telepon genggam yang dulu, yang bisa berkomunikasi, yang sudah bisa lihat wajah atau gerak-gerik dari saudara kita atau teman kita dari jarak jauh. Jadi itu lebih canggih gitu ya. Dari dampak perubahan segi teknologi ada kok pasti kemungkinan dari kemungkinannya. Akan saya jelaskan dari teknologi yang sudah saya jelaskan yang tadi, yaitu kalau dulu itu menggunakan telepon genggam yang hanya bisa digunakan untuk telepon biasa dengan SMS saja melalui HP telepon genggam untuk kita berkomunikasi dengan saudara atau teman kita yang berjarak jauh. Nah, kalau sekarang itu sudah canggih lagi, kita itu bisa menggunakan HP Android untuk kayak berkomunikasi dengan cara kita bisa melihat wajahnya atau gerak-gerik teman kita atau saudara kita yang berjarak jauh dengan cara video call. Nah, sekarang sudah canggih banget guys. Nah, dan sekarang juga bisa untuk para pedagang berjualan lewat media sosial dengan cara online shop yang cuman kayak COD kayak gitu, kayak cuma di transfer uangnya, terus kita barang udah nyampe, barang kita nggak perlu kayak datang ke tokonya gitu. Terus sekarang juga manusia itu bisa menggali informasi yang lebih dalam melalui media sosial. Kalau dulu kan cuma telepon genggam bisa digunakan SMS sama kayak telepon saja. Sekarang itu kita bisa menggali informasi dalam-dalamnya dengan cara kita menggunakan HP Android. Nah, sekarang yang kemundurannya adalah sekarang itu para siswa itu pada malas belajar karena sudah kecenderungan untuk main game online atau media sosial. Kalau para siswa itu tidak bisa mengendalikan, nah para siswa akan terjerumus ke arah kemunduran, yaitu malas untuk belajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya, yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua ada penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan-penemuan baru ini digolongkan lagi menjadi 3, yaitu discovery, invention, dan juga inovasi. Contoh yang ketiga yaitu konflik dalam masyarakat. Nah, dan terakhir ada juga pemberontakan atau disebut juga dengan revolusi. Oke, itu adalah contoh-contoh dari faktor internal atau faktor dari dalam. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya adalah lingkungan alam. Yang kedua ada juga penjajahan. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari masyarakat lain. Itu adalah faktor-faktor eksternal. Oke, yang selanjutnya adalah faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua ada juga berkembangnya ilmu pengetahuan atau sistem pendidikan yang maju gitu. Terus yang ketiga ada juga dengan kehidupan masyarakat yang maju, dan masih ada banyak lagi. Ini saya sebutkan 3 ya. Itu adalah faktor pendorong penyebab terjadinya perubahan sosial. Oke, yang terakhir ada juga faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama adalah kurangnya
kurangnya kedekatan dengan masyarakat lain. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang terhambat, dan yang ketiga adalah berprasangka buruk dari hal-hal yang baru. Sekarang akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial dikelompokkan menjadi 4, yaitu teori fungsional, yang kedua adalah teori evolusi, yang ketiga adalah teori siklis, dan yang terakhir adalah teori teori konflik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori fungsional. Yang teori fungsional adalah terjadinya ketidakpuasan masyarakat karena adanya unsur baru yang masuk ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat mengalami perubahan sosial. Contohnya, kalau dulu itu masyarakat menggunakan minyak tanah untuk memasak, sekarang sudah menggunakan LPG. Yang kedua adalah teori evolusi. Teori evolusi adalah perubahan sosial yang membutuhkan waktu yang lama dan berlangsung prosesnya. Misalnya, yaitu ketika seseorang ingin menghidupi kebutuhan sehari-harinya, mereka harus bekerja terlebih dahulu. Yang ketiga ada teori siklis atau juga dengan teori siklus. Pengertian dari teori siklis atau teori siklus adalah perubahan sosial yang berulang terjadi. Misalnya gaya pakaian atau juga disebut juga dengan fashion. Oke. Yang terakhir ada teori konflik. Teori konflik ini terjadi karena adanya pertentangan atau pertikaian, sehingga muncullah teori konflik. Yang contohnya dari teori konflik adalah demo, atau juga dengan disebut kayak unjuk rasa gitu. Oke, itu sekedar teori perubahan sosial. Kita sekarang akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial dibagi menjadi menjadi 8. Yang pertama ada evolusi. Perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang berpengaruh besar, perubahan berpengaruh kecil, perubahan struktural, dan juga perubahan proses. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 8 bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, evolusi adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya adalah kehidupan masyarakat di suku yang berada di Sumatera. Yang kedua adalah perubahan revolusi, adalah perubahan yang sebelumnya telah direncanakan. Ada yang direncanakan terlebih dahulu, ada juga yang tidak direncanakan. Contohnya adalah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga ada perubahan yang direncanakan, adalah perubahan yang sebelumnya telah direncanakan oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan di dalam masyarakat itu. Contohnya adalah suntik polio, KB, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya adalah banjir di Kalimantan. Yang keenam adalah perubahan berakibat atau perubahan berpengaruh besar. Berpengaruh besar adalah perubahan sosial yang mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakatan. Contohnya pemerintahan suatu negara. Oke, yang ketujuh adalah yang keenam, tadi yang kelima ya. Yang keenam adalah perubahan berpengaruh kecil. Oke, perubahan berpengaruh kecil adalah perubahan yang hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat. Contohnya gaya rambut, terus gaya pakaian. Ya itu contohnya ya. Yang ketujuh, kok salah terus ya. sorry, namanya juga manusia, walaupun dari kesalahan.
Yang ketujuh adalah perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang menyebabkan reorganisasi di dalam masyarakat. Contohnya, kalau dulu itu petani membajaknya itu menggunakan itu kayak tenaga hewan. Sedangkan sekarang petani sudah menggunakan tenaga mesin untuk membajak sawah. Contohnya seperti traktor. Oke, yang terakhir atau yang kedelapan adalah perubahan sosial. Tidak. Yang kedelapan adalah perubahan proses. Oke, perubahan proses adalah perubahan yang memperbaiki dari yang sebelumnya. Perubahan proses adalah perubahan yang memperbaiki dari sebelumnya. Nah, jadi perubahan proses ini bisa dicontohkan dengan yang sekarang ya. Seperti sekarang itu menggunakan kurikulum merdeka. Kalau sebelumnya itu menggunakan itu KTSP kayak gitu. Nah, sekarang itu sudah diterapkan dengan kurikulum merdeka. Yaitu sekedar bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi saya akan menjelaskan tentang poin yang terakhir, yaitu dampak-dampak dari perubahan sosial. Yang pertama, sebelumnya ada berapa sih dampak-dampak perubahan sosial itu? Oke, dampak-dampak perubahan sosial ada dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Saya akan memberikan contoh dari dampak yang positif terlebih dahulu. Contoh dari dampak yang positif adalah munculnya nilai dan norma-norma yang baru dan yang lebih modern. Yang kedua adalah berkembangnya lembaga sosial yang baru. Dan yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi. Dan yang kedua, saya akan menyebutkan dampak-dampak negatif dari perubahan sosial, yaitu yang pertama adalah disorganisasi sosial, dan yang kedua adalah cultural shock. Oke, dan yang terakhir adalah cultural lag. Oke, sekian itu adalah dampak-dampak dari perubahan sosial. Sekian, terima kasih atas video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.